Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang berbahagia, kita sambung kajian kita pada pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dari Imam At-Tirmizi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Tidak salah pembahasan terakhir itu tentang sholat duha ya. Secara tertib setelah sholat duha itu masuk tentang bab puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan dulu dari hadis puasa di bulan Sya'ban ini. Dalam sebuah riwayat yang masyhur bagaimana diceritakan oleh para sahabat-sahabat beliau, Sya'ban ini diwanti-wanti oleh Rasul, diminta agar jangan sampai dilupakan. Kata beliau, zalika syahrun yaghfilun nasu fihi. Bulan Sya'ban itu bulan yang nanti banyak umatku itu yang lalai, lupa ya. Mengapa demikian? Karena Sya'ban ini yang terletak antara dua bulan yang agung, Rajab dengan Ramadan. Rajab bulan haram ya. Sedangkan Ramadan penghulu sekalian bulan, Sayyidus Syuhur. Nah, Sya'ban ini terletak antara dua bulan itu. Hari yang lalu salah satu majelis subuh juga seperti ini di Masjid Al-Ikhlas di kawasan Pak Ju, ada seorang jamaah ibu-ibu bertanya, Ustaz, ada salah satu adat dan keyakinan di kampung mereka itu, dia nyebutkan kampung ya, tapi tak sebut nama dusun apa, yang mereka itu punya keyakinan jangan menikahkan anak-anaknya di bulan Sya'ban. Ya, bilang apa bu? Katanya bulan Apit. Kalau saya tidak salah bulan Apit ya, bulan Apit. Jadi ada keyakinan begitu. Ngapa bu bulan Apit? Katanya kalau nikah di bulan Apit rezeki sempit. Oh mah itu rupanya itu ya. Iya keyakinan itu ya. Nah, jadi mau tak mau harus dijawab karena itu syubhat ya. Harus clear bahwa dalam syariat tak ada larangan menikah di bulan Sya'ban. Nah itu saya baru tahu itu ya. Saya tak kepo pula itu dusun apa yang beliau ceritakan itu ya. Sebab kalau konteksnya di zaman Rasul, larangan menikah itu orang-orang Quraisy zaman Rasulullah hidup itu larangannya di bulan Safar. Bulan Safar ya. Bulan kedua setelah Muharram. Itu juga syubhat. Dalam syariat tidak ada istilah hari dan bulan yang buruk ya, semua hari dan bulan dihukumi baik. Karena itu bentuk Rasulullah melawan syubhat itu, para ulama menyebut Rasulullah menikahi Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid di bulan Safar. Dan beliau juga memilih bulan Safar untuk pernikahan anaknya Fatimah binti Rasulullah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, maka saya pesanlah dengan ibu tubuh, kalau kamu nak berjasa, ada keluarga kamu nikah ke bulan Sya'ban. Yuk duit banyak-banyak, cak 10 tahun setelah menikah agar kejinguan tidak sempit rezekinya itu ya. Biar berubah kebiasaan di kampung tersebut. Nah, itu ya. Jadi dia ada nyebut Apit. Nah, Apitnya memang terjepit bulan Sya'ban tuh antara Rajab dengan Ramadan. Kata Rasul, karena letaknya antara dua bulan mulia, bukan rezeki sempit tadi, bukan ya. Karena itu Rasul mencontohkan bagaimana beliau tidak lalai di bulan Sya'ban itu, diantaranya dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah dalam bentuk apa? Puasa sunnah. Dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu diceritakan bahwa Rasulullah itu tak pernah paling banyak melakukan puasa sunnah melainkan yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Nanti di riwayat yang lain disebutkan Rasulullah puasa sunnah di bulan Sya'ban sebulan penuh. Sebulan penuh Pak ya.
kecuali hari yang terakhir dari bulan itu untuk membedakan antara Sya'ban yang sunnah dengan Ramadan yang wajib, ya. Nah, kalau konteks kita hari ini, aman kamu nak nurut silahkan, aman tahan, ya. Ya berarti 2 bulan puasa itu, ya. Ya Sya'ban, ya Ramadan, ya. Kalau mampu, kalau tak mampu jangan dipaksakan, berat Pak, ya. 2 bulan itu wisol berarti, ya, nyambung antara Sya'ban dengan Ramadan. Nah, tapi kalau nak turut puasanya, silahkan. Sya'ban ini memang bulan puasa karena Nabi contohkan. Artinya kalau tak mampu banyak macam Nabi itu, ambil sebahagiannya. Makanya kaidah ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Yang tak mampu buat semua, jangan tinggalkan semua. Ya. Kalau misalnya ada yang jenis memang tahan dia puasa, kalau nak sebulan tuh mungkin berat, mungkin separuhnya. Kalau separuh Sya'ban, separuh bulan, berarti puasa Nabiullah Daud itu, ya. Nah, ini disebut. Nah, kita kan bab puasa-puasa Nabi ini. Tadi Sya'bannya sudah. Kalau separuh berarti bisa ambil dia puasa Daud. Yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini, sebaik-baik puasa itu puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Ketika ada seorang sahabat beliau datang kepada Nabi, ketika bab puasa itu dia meyakini, Rasul, aku bisa lebih dari itu, bisa lebih banyak untuk puasa sunnah. Maka Nabi memberikan solusi alternatifnya. Nah, sudah, kalau kau memang badanmu kuat untuk banyak berpuasa, puasalah seperti puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Puasa Nabiullah Daud, Pak, ya. Hari ini puasa, besok buka. Besoknya lagi puasa, besoknya buka. Ya. Kalau ada yang ngamalkan Daud, itu mencakupi pahalanya keseluruhan puasa sunnah yang lain, termasuk Senin Kemis. Karena nanti kalau dia puasa Daud, dia tak ngira hari lagi. Senin dia puasa, Selasanya berbuka. Rebu dia puasa, Kemis berbuka. Kemis orang puasa sunnah Kemis dia berbuka. Lajulah kamu puasa, akulah memang kelang sehari. Maka disebut puasa yang terbaik, ya. Itu kalau ada yang puasa Daud memang hebat itu, Pak, ya. Boleh itu. Berapa lama Ustadz kalau niat puasa Daud? Ya ikut keinginan kita. Apalagi kalau misalnya jadi nazar, jatuh wajib itu. Aku kalau anakku misalnya lulus ini itu, aku yang nazarkan, aku nak puasa Daud 3 bulan. Boleh dah Ustaz? Boleh. Ya. Sehari puasa, sehari tidak selama 3 bulan, ya. Nah, itu boleh. Jadi dia tidak mesti misalnya harus 2 tahun, harus sekian tahun. Ikut kemampuan kita. Kalau ingin puasa, nak nyoba puasa Daud, nak dicacak ke sebulan ini, misalnya di bulan Sya'ban. Kalau oke, nanti sudah Ramadan nyambung, ya. Kalau Ramadan jangan dipakai Daud, ya, berdosa, ya. Stop dulu Daud di bulan Ramadan, ya. Ya, itu wajib. Nah, itu boleh, ya. Saya sendiri pernah juga ngamalkan Daud ini, Pak, ya. Ya 2 bulan 3 bulan itu waktu masih mahasiswa baru dulu itu, ya. Ya, turun beasiswa berhenti aku puasa Daud. Ya. Nah, itu puasa Daud itu boleh dilakukan, ya. Nah, jadi silahkan kalau mau yang mengamalkan itu puasa yang dilakukan oleh Nabiullah Daud nian, maka disebut puasa Nabi Daud. Oh, sudah ada puasa sejak zaman sebelum Rasulullah, ada. Semua syariat itu ada semua itu, Pak. Salat ada, puasa ada, zakat ada. Tinggal nanti bentuknya yang mungkin tak sama dengan risalah syariat Nabi, ya. Salat Nabi Ibrahim kanlah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, ya Allah jadikan aku ahli salat, berarti lah ada salat. Nah, tinggal salatnya macam mana itu tak didetailkan, ya. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu, berarti lah ada puasa. Zakat juga lah ada, ya. Nah, puasa yang terbaik Nabiullah Daud. Nah, itu puasanya sehari, puasa sehari berbuka, ya. Rajin puasa Nabiullah Daud, Pak. Padahal kalau kita baca histori beliau tuh, istrinya 50, Pak. Nabiullah Daud itu, ya. Istri banyak, tahan beliau puasa, ya. Iya, kita istri satu tak puasa-puasa, ya. Nah, itu puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Nah, itu. Jadi boleh kalau tak mampu banyak puasa di bulan Sya'ban macam Nabi, berarti puasa Nabiullah Daud alaihi salam.
Banyak ustadz, ada tak yang bilangannya lebih sedikit lagi? Ada. Kalau kita lihat sampai di bab puasa Nabi ini, puasa Senin dan Kamis. Nah, ini lazim lah mafhum kita, ya. Kalau itu baik dilakukan, dilanjutkan di bulan Sa'ban ini, sudah lumayan. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari. Ya, atau bisa sampai 9 hari. Satu waktu Nabi ditanya, Rasul, mengapa puasa di hari Senin? Jawaban Nabi apa? Zaka yauma wulidtu. Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Ya, kalau bab tentang maulid, ya Nabi itu berarti memperingati maulid beliau dengan puasa. Dan itu tiap-tiap pekan, ya. Kita maulid setahun sekali. Itu pun ada yang membid'ahkan, ya. Nah, itu ya. Nah, ketika ditanya Rasul mengapa puasa di hari Kamis? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis fa uhibbu ayu'radu amali wa ana shaim. Itu hari diangkat amal pekanan, hari Kamis itu, ya. Dan aku senang waktu amalku diangkat itu, dibawa catatannya oleh malaikat itu, dan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, itu Bu ya landasan puasa Senin dengan Kamis, ya. Nah, saat masih banyak juga puasa Senin Kamis. Ada enggak yang lebih sedikit? Nah, ini memang konsep minimalis yang bertanya ini, ya. Ada nanti. Nabi berpesan agar berpuasa tiap-tiap bulan itu 3 hari. Tidak meninggalkan, ya, puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Pelaksanaannya boleh terpisah. Awal bulan sehari, tengah bulan sehari, akhir bulan sehari, ya, ikut keinginan kita. Tapi kalau dilakukannya di tanggal yang khusus, 13, 14, 15 di setiap bulan hijriahnya, maka nanti puasa ini mempunyai istilah yang khusus, puasa ayyamul bid, ya. Nah, itu nanti 13, 14, 15 Sya'ban. Itu tanggal-tanggal yang istimewa untuk puasa. Itu puasa ayyamul bid. Disebut dalam riwayat-riwayat, ya. Misalnya di sini dikatakan Rasulullah itu setiap bulan tak pernah meninggalkan puasa selama 3 hari. Lalu juga disebut tentang keterangan puasa di tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan dari bulan Hijriah yang dikenali tadi sebagai puasa ayyamul bid. Nah, itu. Jadi silahkan pas bulan Sa'ban. Kalau misalnya mau ambil yang aku nampaknya yang 3 hari saja Ustaz, boleh pilih tanggal itu atau di tanggal-tanggal yang lain. Termasuk kalau misalnya memilih di akhir dari bulan Sa'ban. Ini untuk melawan mengcounter salah satu yang sering diucapkan bahwa tidak boleh puasa sunnah kalau melewati separuh pertama dari bulan Sa'ban, ya. Nah, itu tidak kuat, ya, keterangan dalilnya bahwa puasa ini boleh bahkan menjelang akhir dari bulan Sa'ban. Canyo aku nak akhir-akhir bae Ustaz biar dekat dengan Ramadan. Jadi macam latihan, macam pemanasan begitu sebelum masuk puasa yang wajib di bulan Ramadan. Boleh, ya. Itu. Nah, baik, selanjutnya ini karena bab puasa kita sebutkan dulu yang ada puasa-puasa yang warid, ya, ada yang maksur dari Nabi. 3 hari tiap bulan Ustaz, apalagi ayyamul bid berat, 3 hari berturut-turut. Ada enggak yang lebih sedikit dari itu? Ya, ini nampaknya memang enggak hobi puasa dia nih, ya. Ya, ada yang setahun sekali. Nah, kita sebut dulu yang ada keterangannya ini, ya. Yang setahun sekali ada, tapi bukan di bulan Sa'ban. Nanti ketemu bulan Zulhijjah, sehari sebelum hari raya Idul Adha disebut hari Arafah. Maka ada puasa sunnah Arafah, ya, itu satu. Yang kedua, ketika bertemu dengan Muharram, bulan suci Muharram, bulan awal tahun baru Hijriah, maka di tanggal 10-nya itu disebut dengan hari Asyura. Maka puasa sunnahnya Asyura. Nah, jadilah kalau misalnya dia ambil puasa yang itu pun oke, ya. Kalau misalnya hidupnya itu 50 tahun dari balik, ada 40 kali bertemu dengan Zulhijjah tidak pernah tinggal Ustaz aku Arafah, berarti 40 tahun dia puasa Arafah, 40 kali. 40 kali juga puasa Asyura, ya. Nah, itu lumayan, insyaallah mudah-mudahan jadi tambahan pemberat timbangannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para jamaah yang dimuliakan Allah, puasa-puasa sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Nah, kita tambahkan sedikit
tentang bulan Sya'ban ini karena memang istimewa ya. Istimewa agar kemudian kita tak termasuk orang yang melalaikan, khawatirnya itu. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan petunjuk daripada Allah meletakkan salah satu malam yang mulia dalam rangkaian malam-malam dalam setahun itu, salah satunya di bulan Sya'ban. Maka kita mendengar istilah malam nisfu Sya'ban ya. Ini warid ini Bapak Ibu. Sepakat ulama tentang kemuliaan malamnya. Nah, ulama dari mana saja? Dari Mesir, dari Yaman, dari Saudi ya, termasuk ulama Indonesia, bahwa sepakat kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Nanti perbedaannya itu pada amalan apa yang dilakukan di malam itu. Nah, baru nanti ada banyak khilafiyahnya ya. Ada nanti biasanya saya lihat yang baca Yasin ya. Saya tidak tahu kalau peramalan di masjid kita Nur Huda ini. Biasanya ada yang baca Yasin 3 kali belum baca Yasinnya itu ya. Boleh tak Ustaz? Boleh. Kamu nak baca 100 kali Yasin pun juga tak kati larangan ya. Apalagi cuma 3 kali ya. Baca boleh ya. Nah, malam nisfu Sya'ban untuk Sya'ban sekarang ini sesuai dengan almanak kalender yang dibagikan oleh Kementerian Agama kita itu jatuhnya pada malam Ahad minggu depan ya. Nah, ini hari ini 8 Sya'ban, Ahad depan 15. Nah, malam sebelumnya berarti Sabtu malam Ahad. Nah, itu malam nisfu Sya'ban, malam istimewa. Dicatat dan kemudian kita ambil peluangnya karena Nabi yang menyebut kemuliaan tersebut. Khamsu layalin la turaddu fihin ad-da'wa. Ada 5 malam kata Nabi jenis malam yang kalau orang berdoa, doanya ditampung, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Yang pertama itu Lailatul Awwali Rajab, malam pertama bulan Rajab. Dah lewat, kena tunggu Rajab tahun yang akan datang. Wa Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah, ya, itu malam istimewa. Sekali lagi untuk tahun ini malam itu malam Ahad yang akan datang. Itu disebut malam nisfu Sya'ban. Karena itu ambil peluang itu ya, jangan dilewatkan begitu saja. Silahkan nak amal apapun boleh. Yang biasa dibuat buat ya. Kalau tak mampu menghidupkan keseluruhan malamnya, sebahagiannya tak mampu seperempatnya. Tak mampu juga ya bainal maghrib wal isya itulah paling tidak. Ya. Maka kemudian masjid itu bagus kalau memfasilitasi jamaahnya ngumpul ya. Lalu kemudian buat peramalan apa saja, baca zikir, baca Yasin dan tahlil. Ya, sebab kalau berjamaah itu kita lebih termotivasi. Khawatir kalau misalnya kakek tanya Ustaz, aku balik dari masjid sudah isya. Balik dia ke rumah, lain lagi gawe kita tuh, malah balik ke rumah itu ya. Yo niat tadi kuat tapi balik ke rumah godaan banyak, lewat akhirnya malam yang mulia itu. Nah, kalau tak mampu buat semua, jangan tinggalkan semua. Nanti kalau memang niat nak nambah, tambah di akhir malam. Sepertiga malam yang terakhir, hari Ahadnya itu. Mungkin bangun tahajud, berdoa dan sebagainya. Maka berkumpul 2 kemuliaan, malam nisfu Sya'bannya dan waktu sepertiga malam yang terakhirnya. Nah, itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang puasa-puasa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kemuliaan Sya'bannya ini. Jadi Sya'ban ini memang istimewa. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini 3 bulan yang sering diikutkan karena dia berturut-turut. Karena itu doanya pun ada, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Karena itu nanti Sya'ban walaupun diapit oleh 2 bulan mulia, dia sebetulnya juga tak kalah mulia. Ada juga yang bertanya, hari Jumat kemarin juga itu, ibu-ibu juga di majelis subuh di masjid tersebut. Ustaz, Sya'ban ini ada yang nyebut bulan pindahan katanya. Bulan perpindahan itu maksudnya apa? Awalnya juga perpindahan. Oh, saya ingat. Maksud bulan perpindahan itu adalah bulan pindahnya kiblat di bulan Sya'ban ya, dan itu terjadi di bulan ini. Kiblat pertama waktu turun dalam peristiwa Isra Mi'raj, salat kita itu menghadap Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Jadi pertama kiblat itu bukan langsung ke Ka'bah. Ya. Awal turun Isra Mi'raj, perintah salat, Nabi diperintahkan ngadapnya ke mana? Masjidil Aqsa di Palestina. Itu berjalan sekian waktu,
tibalah kemudian perintah di dalam suratul Baqarah untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis, ya, di Palestina itu Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, itu maka nanti di Madinah ada nanti masjid yang dikenali sebagai Masjid Kiblatain, ya. Ditengarai itu tempat di mana Nabi waktu itu sholat ketika turun perintah mengalihkan arah kiblat, ya. Nah, itu adanya di Madinah. Biasanya kalau orang berangkat haji ada kesempatan ziarah ke situ. Tapi kalau umroh tidak karena mepetnya dan sempitnya waktu. Tuh, jadi Sa'ban disebut bulan pindahan. Lalu juga disebut sering digandengkan Rajab bulan Allah, Sa'ban bulanku kata Nabi, dan Ramadan itu bulan umatku. Ngapa bulan Sa'ban disebut bulannya Nabi? Itu juga kata para ulama diambilkan dari sebab nuzul ayat yang tentang solawat yang sering dibaca oleh ma'asyiral waktu hari Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Nah, karena itu turunan dari ini kata para ulama, amalan yang sunnah yang dicintai di bulan Sya'ban setelah puasa sunnah itu memperbanyak sholawat kepada Rasul. Asbab turunnya perintah ayat yang tentang sholawat yang Allah turunkan di bulan Sya'ban. Nah ini ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi jangan kita remehkan bulan Sya'ban yang mulia ini, bulan yang baik untuk kemudian kita isi dengan sebaik-baik persiapan untuk sambut bulan suci Ramadan, ya. Dan juga sering disebut Rajab bulan nanam, Sya'ban bulan merawat, Ramadan bulan panen, ya. Jangan sampai nanti ibadah kita tuh terkejut. Terkejut itu apa? Lah masuk Ramadan baru kemudian nak buat apa? Itu sudah harus kita cicil. Contoh misalnya, Ramadan kan bulan Al-Qur'an, turun di dalamnya Al-Qur'an. Ya, kalau ditanya pengen enggak Bapak Ibu kita khatam Quran di bulan Ramadan? Pasti kita jawabnya pengen. Nah, tapi kita harus lihat dan sadar kita sanggup tidak khotam di bulan Ramadan. Khotam yang dimaksudkan di sini yang dalam hadis-hadis Nabi itu khotam Quran yang kita membacanya dewek Bapak Ibu, ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai nanti ke Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang kita bacanya dewek. Bukan yang kita bacanya kongsi dengan yang lain. Contoh tadarus. Ya. Nanti kan muncul grup tadarus di bulan Ramadan. Maco sehalaman, itu selesai, lanjut yang sebelahnya. Terus nanti malam ke-23 atau 24 nanti khotam. Khotam Ustaz tadarus. Ya khotam boleh, itu turunan kalimat khotam. Tapi bukan khotam itu yang dimaksud dalam hadis-hadis tentang keutamaan khotam Al-Quran. Ya. Oh berarti tidak boleh Ustaz? Bukan tidak boleh, boleh lanjutkan baik nanti tadarus itu. Tapi harus ada Quran itu yang kita baca nian dewe, yang berurut sampai betul-betul khotam. Ya, nanti ada lagi turunan makna khotam. Oh Ustaz kami lebih cepat lagi khotam. Berapa lama? Sejam kami khotam. Wih pakam Bapak Ibu itu ya. Rupanya mereka itu majelis taklim ibu-ibu uang 30. Datang ke masjid berkumpul. Baginya Quran yang sejus-sejus sewang itu ya. Nah, maco barang-barang. Selesai sejus ya, sejam. Khotam ya. Ya, tapi bukan khotam itu yang dimaksud juga. Yang saya maksud khotam ini yang seperti dalam hadis Nabi, itu yang khotam kita baca sendiri. Nah, kalau kita pengen khotam di bulan Ramadan, bagi yang sudah biasa sehari baca sejus berarti tidak ada masalah. Karena dia lah biasa sehari sejus, bahkan di luar Ramadan, artinya khotam dia setiap bulan. Yang jadi masalah kita yang belum terbiasa sehari sejus, ya. Nah, karena itu agar bisa khotam di bulan Ramadan, mau tak mau harus nyicil sebelum Ramadan. Ustaz aku biasanya setengah juz. Nah, berarti mulailah dari Sya'ban, mulainya itu dari Rajab. Yang penting nanti itu khotamnya di bulan Ramadan, ya. Ini mirip-mirip pesan ini kalau saya misalnya berpesan ke jamaah yang saya bawa untuk umroh itu. Biasanya kalau manasik saya tanya itu, Pak Bu pengen tak khotam kamu depan Ka'bah? Pasti jawabannya pengen, ya. Pertanyaannya sanggup tak kamu khotam Quran selama umroh itu? Artinya kalau baru nak maconya ketika di sana,
umroh 9 hari pula misalnya, itu 9 hari itu sebutannya apa ya Pak ya? Efektifnya itu 7 hari, 2 harinya kan balik pergi berjalanan. Artinya kalau baru nak maco itu ketika saya sampai di sana, bayangkan Pak itu 30 juz bagi 7 hari. Berapa berarti itu? 4 juz setengahan, 4 juzan lebih kurang sehari. Sanggup Ustadz kan ke sana untuk ibadah. Ya Bu, betul untuk ibadah ya. Tapi kamu tengok dewek lah sampai di sana itu ya. Ya ternyata di sana tuh kan ada city tour lah, setengah hari hilang ya. Iya, setengah hari hilang dan sebagainya. Belum nantilah di Mekah itu tawafnya bukan di Ka'bah bae itu. Tawafnya itu di mall-mall tawaf itu tidak terasa 2 jam ngitari pelataran itu ya, 3 jam ya. Kurang waktunya. Maka biasa saya sampaikan cicillah kamu tuh tilawahnya itu sebelum berangkat ke tanah suci. Yang penting nanti pas khotamnya itu di depan Ka'bah. Nah, sama lah macam ini. Yang penting nanti khotamnya di bulan Ramadan. Ya, khususnya untuk kita yang belum terbiasa sehari membaca sejuz. Nah, jadi nanti yang penting pas khotamnya itu adalah di bulan Ramadan. Jadi khotam ini sekali lagi khotam yang dimaksudkan khotam yang kita membacanya memang sendiri keseluruhan Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ke An-Nasnya. Nah itu, jadi Sya'ban ini memang harus disiapkan. Ini tak sampai lagi 3 pekan lah lebih kurang ya. Hari ini sudah tanggal berapa ini? 8 Sya'ban ya. Artinya kurang dari 1 bulan lagi. Nah disebut lama, tidak juga. Tahu-tahu besok tuh kita terasa lah Ramadan. Jangan sampai begitu ya. Nak disebut lama juga, nak disebut cepat masih lama juga, ada waktu lagi untuk persiapan kita ya. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini, bab khususnya dalam kitab bab tentang puasa, dan kita tambahkan tadi sedikit tentang kemuliaan bulan Sya'ban, karena juga ada puasa Rasulullah ini yang dilakukan oleh beliau di bulan Sya'ban. Barakallahu fikum jami'an, wallahu a'lamu bissawab. Silahkan, masih ada waktu ya, panjang lagi untuk kita buka sesi tanya jawab. Allahu a'lamu bissawab. Ada Bapak, boleh Pak, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, bulan Sya'ban disebut orang juga bulan Sadran atau juga disebut bulan Ruah, di mana banyak orang menyelenggarakan ruah ataupun sedekah. Apakah itu ada tuntunannya atau sekedar tradisi? Yang kedua, apakah itu arti Sya'ban? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi Pak? Yang pertama ruah ya? Sedekah ruah ya? Ya, yang identik di bulan Sya'ban ini ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasanya memang begitu. Di bulan Sya'ban ini akan muncul biasanya nanti itu setelah separuh kedua banyaknya nanti ya, makin dekat dengan Ramadan makin banyak ada orang undang untuk ruahan, betul begitu ya istilahnya. Kadang bulan Sya'ban juga disebut bulan ruah ya. Jadi ruah ini dari sisi bahasa dulu ya, bisa kalau ditarik bahkan sampai bahasa Palembang pun bisa kalau mau ya. Jadi ruah itu ada yang menisbatkan ke kalimat ruh, jamaknya arwah, karena nanti biasanya dalam acara ruahan itu ada kirim-kirim doa, kan biasanya begitu ya, hadiah-hadiah untuk arwah-arwah yang sudah meninggal dunia. Nah, maka disebut ruahan ya. Itu bisa juga ruahan itu apa satu lagi itu ya, sebelum masuk ke bahasa Palembang, atau yang bahasa Palembangnya ruah itu apa kalau ruah? Dermawan ya. Nah, ruah itu dermawan, maka itu juga masuk dalam konteks makna ruah, karena nanti orang ruahan itu kan dia berbagi, paling tidak ngasih orang makan, bentuk ruah dia, bentuk kedermawanannya. Nah itu ya, secara bahasanya pengertian ruah itu. Adapun dari sisi peramalannya sendiri, apakah ada petunjuknya misalnya terutama dari hadis misalnya, atau hanya sebagai
sunnah hasanah begitu ya. Sunnah hasanah. Jadi kalau dilihat, kalau nak disebut dalil khusus ya memang tidak ditemukan ya, misalnya ada riwayat Nabi ruahan misalnya begitu. Saya tak ketemu lah, paling tidak yang sedang saya baca itu belum ketemu. Tapi kalau misalnya esensi acaranya bagus dan baik dan tidak bertentangan dengan syariat, maka itu dia nanti menghukuminya menjadi sebuah peramalan yang dikatakan sebagai sunnah hasanah. Ya, ngapa Ustaz sunnah hasanah? Karena tradisinya baik, ngumpulkan wong, silaturahim, banyak dalilnya silaturahim. Ngumpulkan wong, lalu kemudian isi acaranya zikir, doa, baca Quran, yang itu ada kalau dalilnya baca Quran, zikir dan seterusnya. Lalu ngasih orang makan misalnya, ruahan ya. Biasanya kan nunjuk orang makan, ada konsumsinya. Ya, sebab kalau dia ngundang ruahan dak katik makan urung ruah tadi itu ya. Iya, dicatat wong tahun depan nama ngundang ruahan enggak usah pergi lagi, ngapa katik makan rumah dia ya. Bisa begitu ya. Nah, itu. Jadi it'amut ta'am banyak dalilnya tentang keutamaan memberi makan. Jadi kalau nak disebut dia itu sunnah hasanah. Bahasa kitanya tradisi, tradisinya tapi tradisi yang bagus ya. Nah, kalau acaranya tadi yang demikian, kecuali ruahan dia nyebut, tapi isi acaranya itu acara-acara yang melanggar syariat. Nah, itu lain lagi berarti ya. Nah, itu tentang ruah ya, tentang ruah. Baik, tadi yang kedua apa? Sya'ban ya. Sya'ban ini. Sya'ban itu bulan ke-8 ya. Sya'ab itu banyak kalau dalam bahasa Arab. Sya'ban itu bisa cabang, ya bisa juga maknanya nisf, pertengahan. Maka memang nanti diletak di situ keutamaan separuh dari bulan Sya'ban itu. Ada juga yang kemudian menyebutkan dari sisi huruf Sya'ban, sin, ain, ba, Sya'ban. Ada yang begitu. Jadi sin itu misalnya dari kata syaraf, kemuliaan. Karena itu bulan itu termasuk bulan mulia walau tak termasuk dalam 4 bulan haram. Nanti ada apa lagi setelah sin, ain ya. Ain yang berarti ulu. Ya, tinggi berarti ya, tingkat yang tertinggi. Ba-nya itu bisa birrun, kebaikan. Sehingga makna Sya'ban itu mencakupi bulan yang kemudian mulia, tinggi dan baik. Sehingga amalan-amalan di bulan itu pun dipinta oleh Rasul diperbanyak ya, sebagai persiapan untuk sambut bulan Ramadan. Jadi itu banyak sekali nanti makna-maknanya ya. Sya'ban juga itu dari kalimat syi'ib misalnya. Sya'bul iman, cabang-cabang ya. Apa maksud cabang? Ya bisa juga cabang sebelum nanti keimanan itu paripurna nanti di bulan Ramadan ya, dicicilnya sejak bulan Sya'ban itu. Itu diantara makna-makna yang disebutkan oleh para ulama ya, tentang makna daripada Sya'ban itu sendiri. Bisa jadi nanti ada makna yang lain, namanya bahasa ya. Namanya bahasa ini bisa melihat orang dari sisi itu, sisi ini dan sebagainya, sehingga kemudian orang bisa nyebut bulan Sya'ban itu ini. Saya pernah juga dengar itu, tapi itu bisa juga dari kalimat syi'ab. Syi'ab itu apa? Orang yang macam jalan di atas gunung sebelum sampai ke puncaknya. Nah, balik lagi itu sebetulnya. Puncaknya mana? Ramadan. Nah, Sya'ban itu bulan untuk meniti sampai ke bulan Ramadannya itu. Jadi Sya'ban bulan meniti itu. Nah, bulan napaki bukit-bukit itu ya, untuk nanti sampai kepada puncak. Puncaknya mana? Nanti di bulan Ramadan. Nah, demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu mungkin? Ada? Boleh. Terakhir boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang puasa Aimun. Nah, kalau misalnya pada tanggal 14 itu ada hari Sabtu atau hari Ahad, biasanya ada undangan. Katanya kalau misalnya ada undangan, kita harus jangan berpuasa. Nah, yang saya tanyakan,
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama tentang kondangan Bu ya, atau ada undangan dan kita saat itu berpuasa. Kalau misalnya kita berpuasanya itu memang sudah jadi kebiasaan, misalnya lah biasa Ayyamul Bid, satu waktu ada 1 bulan tuh salah satunya pas hari Ahad, pas pula ada kondangan. Atau misalnya ada di antara jamaah yang sudah biasa puasa Daud tadi, terpeci pas puasa salah satunya hari Ahad dan ada undangan, maka puasanya dilanjutkan saja, ya. Jadi insya Allah tidak mengapa. Insya Allah kalau orang sudah mengenal kita, oh ibu tuh sengaja tak makan, memanglah biasa puasa, ya. Orang insya Allah akan paham, ya. Itu tidak mengapa kita tak makan. Yang penting kita datang undangan, ya. Paling sudah acara resmi, sudah doa, orang lain makan gitu, balik misalnya begitu. Tidak apa-apa Bu itu ya, tidak apa-apa. Itu lebih kepada misalnya nanti kebiasaan kita tersebut. Dalam artian kalau memang sudah biasa jangan digagalkan, dibatalkan. Nah, baik ya. Kayak ketemu dengan kawan yang hobi menggoda gitu nih, dia nih hari ini Daud diajaknya ke kantin. Hari tak puasa tak pula diajaknya ke kantin, misal begitu ya. Dasar dia tuna ini, misalnya nak digodanya gitu ya. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, jadi Ayyamul Bid itu memang tanggalnya khusus 13, 14, 15. Artinya kalau lewat dari tanggal itu tidak bisa disebut Ayyamul Bid. Tapi boleh untuk mencukupkan di tanggal yang lain jadi puasa yang 3 hari, cuman tidak bisa disebut Ayyamul Bid, ya. Nah, itu. Hanya saja nanti Ayyamul Bid ini di bulan Zulhijjah yang dia itu bergeser sedikit. Karena tanggal 13 Zulhijjah itu hari tasyrik masih. Dan kita haram berpuasa. Maka nanti untuk Zulhijjah Ayyamul Bid ini 2 pandangan ulama. Ada yang mengatakan cuman 14 15 baik. 13 itu walaupun kita tak puasa tetap dihitung puasa. Di sisi Allah dapat pahalanya karena kita lah istiqomah di bulan lainnya puasa Ayyamul Bid. Ada lagi yang mengatakan ya tambahlah agar tetap 3 hari digantikan di tanggal 16-nya. 14, 15, 16 Zulhijjah ya. Nah, dua-dua ini ada galau landasannya ya, dalilnya. Termasuk yang tadi cukup katanya 2 hari kalau bulan Zulhijjah. 2 hari tapi macam pahala 3 hari. Ngapa? Karena kita lah biasa istiqomah bulan-bulan yang lainnya. Itu Bu ya. Itu. Jadi kalau misalnya ada saatnya tapi Ustaz aku tidak lemak, tidak makan keluarga, ya sudah batalkan berarti. Tapi kamu tidak dapat itu Ayyamul Bid yang di bulan tersebut. Ya, boleh nanti diganti di hari yang lain. Baik, kita akhiri dengan doa ghafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.